Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Dengan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Kemelut Cinta di Atas Noda. Seri ke-91 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Eli Ermawati sebagai Mesin, Hari Akib sebagai Empu Hanggareksa, Eli Panca sebagai Nyi Rongkot, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Iwan Daarta sebagai Pamungsu, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Mesin bergegas melangkah ke kamarnya. Kata-kata Empu Hanggareksa dirasa seperti jarum yang menusuk-nusuk ulu hatinya. Dia menjadi sangat sedih dan terasing. Dia ingat suaminya, Pendekar Low almarhum. Dia ingat bapak angkatnya, Pendeta Maboyi yang juga sudah almarhum. Dia menjadi sangat kesepian karena ditinggalkan orang-orang yang paling dekat di hatinya. Kenapa aku harus selalu mengalami seperti ini? Kata orang, juga kata ayah Maboyi, tidak baik meratapi nasib sendiri. Tapi, bagaimana aku tidak meratap kalau terus-menerus mengalami pukulan batin seperti ini? Apakah dunia sudah tidak adil lagi? Apa kesalahanku hingga harus mendapat hukuman seberat ini? Mesin, maafkan ayahku, Mesin. Maafkan beliau. Sudahlah, Kakang Kamandanu. Lupakan saja soal ini. Bukalah pintunya, Mesin. Aku ingin bicara denganmu. Kita sudah terlalu banyak bicara. Bukalah pintunya. Tidak. Biarkan aku sendiri, Kakang. Kau marah padaku? Tidak. Aku tidak mempunyai alasan untuk marah padamu. Semua ini karena salahku sendiri. Ya, barangkali sudah nasibku, Kakang. Barangkali sudah merupakan suratan takdir kalau aku harus mengalami hal-hal yang pahit.
Kakang Kamandanu tidak bersalah. Juga Ayahanda Anggareksa tidak bersalah. Aku inilah orang yang tak tahu diri. Aku datang ke rumah ini hanya untuk membuat kesusahan dan keributan. Keluarga ini mestinya bisa hidup tenang dan damai. Aku tak ingin menyusahkan Kakang Kamandanu. Kasihan dia. Dia harus terombang-ambing di antara dua pilihan. Dia ingin menolong aku, tapi dia juga punya kewajiban berbakti pada orang tuanya. Dan akulah wanita yang tak tahu malu, tak tahu diri. Aku hanya makan dan tidur di rumah ini, dan selebihnya hanya membebani keluarga ini dengan persoalan-persoalan. Ya, aku tidak boleh melihat kepentinganku sendiri saja. Aku juga harus mampu melihat kepentingan orang lain. Tidak, Bi. Apa di kamarnya tidak ada? Mungkin dia pergi ke pancuran di belakang. Tidak ada, Ngger. Bibi sudah cari kemana-mana. Tidak ada. Di kamarnya juga tidak ada. Bibi intip dari sela-sela dinding. Kamarnya kosong. Coba, Bi. Mari kita periksa kamarnya. Hujan deras sekali dan malam sudah turun. Akan pergi kemana aku? Tak ada rumah untuk berteduh. Dingin sekali. Perutku sampai kaku rasanya. Tapi aku harus terus berjalan. Aku harus terus berjalan. Walaupun aku tidak tahu kemana aku akan pergi. Aku tidak kuat lagi. Tapi di mana aku harus istirahat? Kepalaku terasa berat sekali dan perutku mengejang. Wanita cantik yang adalah Meisin adanya tersungkur dan jatuh di pinggir jalan yang menuju ke arah desa Manguntur. Tubuhnya terguyur air hujan yang turun bagaikan dimuntahkan dari atas langit yang hitam kelam. Sekali waktu, cahaya kilat menyambar dan menerangi wajahnya yang cantik dan rambutnya yang hitam mengurai di atas rumput. Gusti, ada orang tergeletak di pinggir jalan. Iya, dan agaknya seorang wanita. Mengapa dia bisa tergeletak di tempat ini, Gusti? Akan kulihat. Oh, jangan, Gusti, jangan. Berbahaya. Siapa tahu telah terjadi Rajapati di sini. Kita bisa terlibat. Kita bisa dituduh sebagai pembunuhnya, Gusti. Pak Mungsu, kukira wanita itu masih hidup. Kau tunggu saja di atas kuda. Aku akan melihatnya dari dekat. Arya Dwi Pangga segera melompat dari atas punggung kudanya. Sementara hujan masih deras menyapu pohon-pohon dan jalanan di sekitarnya.
Arya Dwi Pangga mendekati wanita itu dan membalikkan wajahnya yang setengah tertelungkup. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi atas diri Meisin, wanita Mongolia yang malang itu? Silahkan menunggu kelanjutan kisah ini dalam episode Gemelut Cinta di Atas Noda. Sampai jumpa.